Bayangin kalian hidup bertahun-tahun sebagai salah satu orang yang paling diburu di dunia. Nama kalian masuk ke daftar hitam internasional, kepala kalian dihargai jutaan dolar dan setiap gerakan kalian diawasi. Tapi kalian tetap bertahan, tetap memimpin dan tetap mengendalikan jaringan narkoba lintas negara. Sampai akhirnya, satu operasi militer mengakhiri semuanya. Bos kartel CGNG El Mencho dikabarkan tewas. Dan sejak saat itu, Meksiko nggak lagi sama. Hari ini kita bakal deep dive, siapa sebenarnya El Mencho, gimana kronologi kematiannya, dan yang paling penting, apakah ini akhir dari kekuasaan kartel atau justru awal perang yang lebih brutal. The leader of the country's most powerful drug cartel. Better known as El Mencho, was the leader of the Jalisco New Generation cartel. He was shot. Nama aslinya Nemesio Ruben Oseguera Cervantes alias El Mencho. Dia adalah pemimpin kartel Jalisco Nueva Generation atau CGNG, salah satu kartel narkoba paling kuat di Meksiko untuk 1 dekade terakhir. Untuk gambaran, dalam puncak operasinya, CGNG dilaporkan punya pengaruh di lebih dari setengah wilayah negara bagian Meksiko. Mereka terlibat dalam kontribusi kokain, metamfetamin, fentanyl, dan heroin ke pasar Amerika Serikat dan internasional. Amerika Serikat bahkan pernah menawarkan hadiah jutaan dolar untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Itu levelnya bukan lagi kriminal lokal, itu pemain global. Jadi CGNG dikenal dengan taktik agresif, ekspansi cepat, dan reputasi kekerasan yang ekstrim. Mereka tumbuh pesat setelah pecah dari kartel lama, dan di bawah kepemimpinan El Mencho, organisasi ini jadi salah satu yang paling ditakuti. Dan satu hal yang bikin dia berbeda, dia bukan cuma simbol, tapi dia adalah otak strategis di balik ekspansi cepat itu, teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin semuanya berubah. 22 Februari 2026 di Tapalpa, Jalisco. Menurut laporan, aparat keamanan Meksiko melakukan operasi terencana berdasarkan intelijen yang sudah dikumpulkan cukup lama. Beberapa sumber menyebut ada kerjasama data dengan pihak luar negeri dalam pelacakan pergerakan target. Operasi itu bukan cuma penggerebekan biasa, targetnya jelas, El Mencho. Terjadi baku tembak antara aparat dan kelompok bersenjata yang diduga bagian dari kartel. Situasi memanas, wilayah sekitar langsung dikunci. Dalam insiden itu, El Mencho dilaporkan mengalami luka serius akibat tembakan. Ia sempat dievakuasi untuk penanganan medis lebih lanjut, namun dalam perjalanan ia dinyatakan meninggal. Dan di titik itu, satu era dalam perang narkoba Meksiko resmi berakhir. Biasanya kalau pemimpin kriminal tewas, orang mungkin berpikir, oke, selesai, good news. Tapi realitanya nggak sesederhana itu. Begitu kabar kematian El Mencho menyebar, beberapa wilayah di Jalisco dilaporkan mengalami kekacauan. Kendaraan dibakar, jalanan diblokir, aktivitas publik lumpuh, status keamanan dinaikkan. Kenapa reaksi secepat dan seganas itu? Karena dalam organisasi kriminal besar, pemimpin bukan cuma simbol. Dia adalah pusat keseimbangan kekuasaan. Kalau pusat itu hilang, struktur bisa retak. Dan ketika struktur retak, biasanya ada dua hal yang terjadi. 1, perebutan kekuasaan internal, dan 2, serangan dari kelompok saingan. Dalam sejarah kartel Meksiko, kematian seorang bos besar sering memicu fragmentasi. Dan fragmentasi itu seringkali menghasilkan konflik yang lebih brutal. Untuk memahami dampaknya nih, kita perlu lihat konteks yang lebih luas. Perang melawan narkoba di Meksiko sudah berlangsung sejak pertengahan 2000-an. Sejak saat itu, ratusan ribu orang tewas akibat kekerasan terkait kartel, puluhan ribu lainnya dilaporkan hilang. Kartel bukan cuma soal narkoba. Mereka juga masuk ke pemerasan, penculikan, penyelundupan manusia, dan pengaruh politik lokal. CGNG sendiri dalam beberapa tahun terakhir disebut sebagai salah satu kartel dengan pertumbuhan tercepat. Artinya, kematian El Mencho bukan cuma kehilangan satu figur. Ini mengguncang salah satu pilar kekuatan kriminal terbesar di negara itu. Tapi sejarah menunjukkan,
Ketika satu kepala dipotong, organisasi besar seringkali sudah punya struktur cadangan. Dan itu yang bikin situasinya unpredictable. Sebelum kita lanjut teman-teman, kalau kalian suka pembahasan investigatif kayak gini yang bukan cuma headline tapi kita bedah sampai dalam, jangan lupa follow akun kita karena setiap minggu kita bakal bahas kasus global, kriminal, dan isu internasional dengan pendekatan yang lebih deep dan terstruktur. Oke, kita lanjut. Sekarang pertanyaan besarnya, apakah ini kemenangan mutlak pemerintah? Secara simbolik iya. Menjatuhkan salah satu buronan yang paling dicari adalah pencapaian besar, tapi secara struktural belum tentu. Jadi ada beberapa kemungkinan. 1. Suksesor sudah disiapkan. Organisasi sebesar CGNG kemungkinan sudah punya figur kedua atau ketiga dalam hierarki. Jika transisi berjalan mulus, operasi kartel bisa tetap stabil. 2. Fragmentasi internal. Kalau tidak ada sukses yang jelas, bisa terjadi perang internal. Dan ini sering lebih berbahaya karena sifatnya tidak terkontrol. 3. Serangan dari kartel saingan. Kelompok lain bisa melihat ini sebagai peluang untuk merebut wilayah. Dalam dunia kartel, kekosongan kekuasaan jarang dibiarkan lama. Ada satu hal yang sering luput dari narasi. Ketika kita bicara bos kartel tewas, fokusnya selalu pada tokoh besar. Tapi dampak paling berat biasanya dirasakan masyarakat sipil, warga biasa, anak-anak, keluarga yang cuma ingin hidup normal. Setiap kali struktur kekuasaan kartel berubah, wilayah-wilayah tertentu bisa mengalami lonjakan kekerasan sementara. Dan itu yang sekarang jadi kekhawatiran banyak pihak. Karena menjatuhkan satu figur memang penting, tapi membongkar sistem yang sudah mengakar puluhan tahun itu cerita yang jauh lebih kompleks. Jadi, apakah kematian El Mencho adalah akhir dari satu kerajaan kriminal? Atau kita justru sedang menyaksikan bab pertama dari konflik yang baru? Sejarah kartel Meksiko mengajarkan satu hal. Dalam dunia kejahatan terorganisir, yang paling berbahaya bukan saat raja berkuasa, tapi saat tahtanya kosong. Kita akan pantau terus perkembangan kasus ini. Kalau ada update besar, kita bakal bahas lagi di sini. Sampai di situ dulu, stay informed, stay critical. Aku Dinda, sampai ketemu di cerita berikutnya.